Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan kita kembali di pojok belajar Sulistiani. Kali ini kita akan belajar memahami dana pensiun. Namun sebelumnya kita like dan subscribe ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita mengenai dana pensiun, ayo kita coba renungkan bersama. Bagaimana kita menikmati hari tua kita? Bagaimana? Sudah menemukan jawabannya? Baiklah, kita coba bahas bersama kali ini. Jadi, kita harus bertanggung jawab terhadap kehidupan kita sendiri, baik itu di masa produktif maupun di masa pensiun. Jadi, falsafah dasarnya adalah sejahtera kini dan nanti. Nah, sedangkan dana pensiun itu sendiri adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dan ini tertera dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Nah, sedangkan untuk fungsi dana pensiun itu sendiri ada 3 fungsi. Yang pertama adalah fungsi asuransi, yang kedua fungsi tabungan, yang ketiga adalah fungsi pensiun itu sendiri. Lalu bagaimana asas-asas pokok penyelenggaraan dana pensiun? Nah, di sini ada 5 asas pokok penyelenggaraan dana pensiun. Yang pertama adalah asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Kemudian yang kedua, asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Kemudian asas yang ketiga adalah asas pembinaan dan pengawasan. Kemudian yang keempat adalah asas penundaan manfaat dan yang kelima adalah asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Setelah kita mengetahui tentang asas dana pensiun, ya, kita harus mengetahui jenis-jenis dana pensiun. Nah, di sini ada 2 jenis dana pensiun yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah dana pensiun pemberi kerja atau istilahnya adalah DPPK. Kemudian yang kedua adalah dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Nah, DPPK itu apa sih? DPPK itu adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. DPPK dapat menjalankan baik itu program pensiun manfaat pasti atau PPMP atau PPIP. Nah, selanjutnya yang dimaksud dengan DPLK. Apa sih DPLK itu? DPLK itu adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. DPLK hanya dapat menyelenggarakan PPIP. Kemudian kita lihat ada 2 jenis program pensiun. Yang pertama adalah program pensiun manfaat pasti atau PPMP, ya, atau disebut sebagai defined benefit. Yang kedua adalah program pensiun iuran pasti atau PPIP atau defined contribution. Nah, dari sini sudah dipahami ya, jadi ada 2 jenis program pensiun. Selanjutnya, kita pahami dulu, apa sih yang dimaksud dengan PPMP atau Program Pensiun Manfaat Pasti? Nah, program pensiun manfaat pasti adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti.
Sedangkan untuk program pensiun iuran pasti ya adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Bagaimana? Sudah paham? Baik, kita lanjut ke berikutnya. Nah, di sini ada beberapa kelebihan dan kekurangan baik itu dari program pensiun manfaat pasti maupun program pensiun iuran pasti. Dari pensiun manfaat pasti dulu. Ya, kita lihat di sini ada kelebihannya. Apa sih kelebihannya? Kelebihannya yang pertama adalah besar manfaat pensiun mudah dihitung. Kemudian yang kedua, lebih memberikan kepastian kepada peserta. Dan yang ketiga, lebih mudah memberikan penghargaan untuk masa kerja lalu. Lalu, bagaimana tentang kekurangannya? Nah, di sini ada kekurangan ya, yaitu beban biaya mudah berfluktuasi. Kemudian nilai hak peserta sebelum pensiun tidak mudah ditentukan. Ini adalah kelebihan dan kekurangan dari program pensiun manfaat pasti. Lalu untuk program pensiun iuran pasti, nah kita lihat kelebihannya apa sih? Kelebihannya yang pertama adalah beban biaya stabil dan mudah diperkirakan. Kemudian yang kedua, nilai hak peserta setiap saat mudah ditetapkan. Dan yang ketiga, risiko investasi ditanggung oleh peserta. Ini adalah kelebihan dari PPIP. Nah, kemudian ada kekurangannya. Yang pertama adalah besar manfaat pensiun tidak mudah ditentukan. Kemudian yang kedua, lebih sulit memperkirakan besar penghargaan untuk masa kerja lampau. Bagaimana, sudah dipahami ya? Oke, sekarang waktunya untuk kuis. Nah, kuisnya adalah bagaimana mempersiapkan jaminan hari tua kita. Ayo tuliskan jawaban kalian pada kolom komentar YouTube dan tunggu hasil penilaian dari guru kalian masing-masing. Oke, terima kasih. Salam untuk terus semangat belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Dan terima kasih sudah belajar bersama Bu Sulis. Kita akhiri dan kita jumpa kembali untuk materi-materi yang akan datang. Oke, salam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.